Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, ada pertanyaan Ibu? Iya. Ya, silakan duduk. Ya, ada apa? Gini Bu, saya kan sedang melaksanakan PPG ya Bu. Ya. Yang sekarang saya sedang melaksanakan PPL 2, yaitu mengenai P5 PPRA. Ya. Saya maksudnya ke sini melakukan koordinasi kepada Ibu mengenai proyek P5 PPRA. Menjadi bunga yang cantik seperti ini. Itu untuk kelas 2, yaitu temanya tentang hidup berkelanjutan. Dan untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak berdiri semuanya untuk memeriksa kerapihan dan kebersihan tempat belajar kita. Rapi? Udah siap untuk belajar? Ya. Namun sebelum dilanjutkan, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Mungkin pada hari ini tidak ada yang masuk. Mana juga? Siapa lagi? Alif. Kenapa mana Alif? Sakit. Dari perempuan ada yang tidak masuk? Siapa? Siapa kemana? Sakit. Jadi 3 orang ya pada hari ini yang tidak masuk. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh, dan yang ada kepentingan besok bisa belajar bersama kita lagi. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila sesuai dengan tema pembelajaran hari ini. Silahkan semuanya berdiri, anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Silahkan berdiri. Kita 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berarti. Silahkan untuk kembali anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Kita akan belajar tentang P5 PPRA. Apa itu anak-anak P5 PPRA? Pembelajaran dari P5 PPRA yaitu yang pertama dapat menganalisis jenis dan macam-macam sampah, dan yang kedua merancang proyek menjadi suatu karya kerajinan tangan, dan yang ketiga membuat karya dari sampah anorganik gelas plastik menjadi bunga yang cantik. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, ibu membawa contoh ini termasuk sampah apa? Organik. Betul. Seperti apa contohnya ini? Daun. Satu hari kemudian satu ini. Ini apa namanya? Plastik. Gelas plastik. Termasuk sampah apa? Anorganik. Jika kita menemukan sampah gelas plastik oleh ibu dibuang,
akan menjadi apa? Tetap menjadi apa? Gelas plastik. Kemudian menumbuhkan lagi, kita buang lagi, maka akan menjadi plastik, sampah plastik. Kemudian ibu buang, maka akan menjadi apa? Sampah akan berantakan, yang akhirnya akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan akan berdampak penyakit bagi orang yang berada di lingkungan. Sekian soleh dan solehah, Ibu akan mengenalkan proyek pada pembelajaran hari ini. Coba lihat ke media pembelajaran, pengenalan proyek. Nah, Ibu akan menyampaikan tentang dimensi dan elemen. Yang pertama tentang dimensi dan elemen P5 yang ingin dicapai, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan elemen. Dimensi dan elemen yang ingin dicapai dari PPRA. Yang pertama, berkeadaban atau ta'adub, yaitu akan menghasilkan karakter soleh. Anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, apa dampak dari gelas plastik? Yang pertama, gelas plastik bisa didaur ulang menjadi bahan yang berguna atau menarik dan bermanfaat. Anak-anak, mengapa kita harus mendaur ulang sampah plastik? Sesuai dengan moderasi beragama, yaitu dengan adanya mendaur ulang sampah. Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang materi sampah biar anak-anak lebih tahu tentang sampah. Siap anak-anak Ibu menonton video pembelajaran? Siap. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan. Setelah melihat video pembelajaran mengenai hidup berkelanjutan yang berjudul tentang sampah, ada yang mau bertanya? Tidak. Apakah semuanya sudah mengerti? Tidak. Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. C, D, B, A, C. Akan mengerjakan LKPD mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan gaya hidup berkelanjutan. Sekarang silahkan anak-anak Ibu duduk bersama kelompoknya 4 atau 5 orang.
sampahnya. Kemudian apabila ada sampah anorganik, buatlah menjadi karya yang bagus dengan cara didaur ulang. Pesan ibu sebelum mengakhiri pembelajaran, buanglah sampah pada tempatnya, hiduplah menjadi hidup yang sehat, terhindar dari segala kotoran, jangan hidup jorok. Nah, untuk minggu besok kita akan praktek membuat proyek. Tepuk tangan. Anak-anak harus mencari gelas plastik yang akan dijadikan proyeknya. Kemudian anak-anak harus membawa bahan-bahan untuk membuatnya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang sampah. Bagus. Sampah itu ada berapa? 3. 1, 2, 3. Hari ini yaitu kita akan membuat proyek atau kerajinan tangan yang berasal dari gelas plastik yang akan dibuat menjadi bunga yang cantik. Namun sebelum ke proyek, kita akan berkeliling-keliling dulu sekolah, akan mencari sampah, memilih dan memilah mana yang termasuk sampah organik, mana yang termasuk sampah anorganik, dan mana yang termasuk sampah B3. Ibu akan membagi 3 kelompok untuk mencarinya. Kalau lambang kuning ini adalah sampah anorganik. Berarti tugasnya mencari sampah anorganik yang berada di lingkungan madrasah atau sekolah. Yang ini yang warna hijau berarti sampah organik. Berarti tugasnya mencari sampah organik, yaitu berupa daun-daunan atau sisa-sisa makanan. Jangan salah ya tugasnya. Dan yang ketiga, kalian itu akan mencari sampah B3, yaitu sampah yang berbahaya seperti depan, simpan sampahnya di sampah. Maka sekarang kita akan membuat proyek. Alatnya sesuai dengan minggu kemarin yang sudah dibawa dari rumah masing-masing. Dalam pelaksanaannya kita akan bekerja kelompok. Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Anak, sebagaimana janji ibu untuk pembelajaran dalam proyek pembuatan bunga cantik dari gelas plastik, kita akan dibantu dengan Bapak Salam sebagai PPKN. Karena guru SPDP-nya berhalangan, maka ibu akan menggantikannya dengan guru kelas 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak semua, pada kesempatan ini mohon maaf karena guru yang dijanjikan oleh ibu tadi, Ibu Rosi, tidak bisa datang, berhalangan, maka digantikan dengan Bapak. Boleh kan? Boleh. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian sudah dibagi kelompok.
untuk mengerjakan pekerjaan kalian. Kelompok tersebut berfungsi supaya kalian melakukan pekerjaan kalian lebih cepat. Bagaimana, siap? Anak-anak, bagaimana sudah siap mengerjakan? Sudah paham dari tadi Bapak guru kelas 2 yang menggantikan Ibu SPDP dan Bapak Salmudin guru PKN bahwa kita harus bekerja sama. Nah, Ibu akan mengecek tugas yang harus dijawab pada minggu kemarin. Ada apa saja? Satu, cara pengerjaannya di depan. Anak, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Silahkan yang sudah selesai perlihatkan di kelompok 3 sudah selesai, ini bagus ya. Menjadi bunga yang cantik sudah selesai. Terima kasih ya. Ya, sebentar lagi. Ya, baru 2 tangkai yang sudah selesainya. Baru 3 ya, baru 3 tangkai. Belum selesai itu pengerjaannya ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah berkarya. Alhamdulillah, proyek hari ini telah selesai kita buat bersama-sama. Namun sebelum dilanjutkan, Ibu akan meminta untuk mengemukakan pendapatnya mengenai proyek pembuatan bunga cantik. Silahkan kelompok 4. Ada apa saja? Silahkan presentasikan. Sedotan. Silahkan lagi. Silahkan kelompok 3. Kemudian ya, terima kasih. Kelompok 1. Terbuat dari styrofoam. Iya, bagus. Anak-anak, alhamdulillah pembuatan proyek telah selesai. Sebagaimana dalam hasil proyek sampah organik gelas plastik, sebagai contoh yaitu menjadi bunga yang cantik. Bagaimana pembelajarannya? Nah, Ibu berpesan anak-anak, apabila kalian menemukan sampah di mana saja, kalian harus mengambilnya dan buang ke tempat sampah. Dan apabila sampahnya berbentuk sampah anorganik, silahkan daur ulang menjadi kerajinan tangan. Selain membuat bunga, bisa menjadi wadah pensil, bisa menjadi celengan, dan bisa menjadi kreasi-kreasi kerajinan tangan yang lainnya. Mari kita tutup kerajinan pembuatan proyek hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.